Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 8. Bisa dibilang ini pertemuan kita ya. Mohon maaf sekali, Bapak belum bisa menunjukkan eh, yang muka cara baik. Perkenalan dulu, di sini nama saya Bapak Diki Arisandi. Di sini saya mengajar informatika ya, kelas 86 hingga 88. Oke, informatika sendiri kalian akan dapatkan per minggu itu biasanya 2 jam. Nah, karena di pandemi kita bertemu tiap seminggu 1 kali. Oke, untuk di materi pertama ini kita akan membahas tentang internet ya. Oke. Nah, internet dan jaringan lokal serta komunikasi data. Ini di materi kita yang pertama ini. Oke, internet. Kalian pasti sudah terbiasa ya tentang berhubungan dengan internet. Oke, kehidupan sehari-hari kita pasti tidak akan pernah lepas dengan internet. Gitu. Mulai dari kegiatan belajar kalian, bahkan sekarang pun kita belajar ini menggunakan internet. Oke ya, karena di dalam masa pandemi sekarang ini mau nggak mau kita harus belajar secara daring gitu ya namanya ya. Nah, di materi internet hari ini tujuan dari pembelajarannya yang pertama, saya harap kalian bisa menyebutkan perangkat keras jaringan komputer. Jadi perangkat-perangkat apa saja yang dibutuhkan untuk tersambung ke komputer untuk komunikasi data gitu ya. Itu tadi perangkat keras. Yang kedua, itu menyebutkan perangkat lunak jaringan komputer. Oke, di kelas 7 kalian udah memahami ya perbedaan antara perangkat keras dan perangkat lunak. Nah, di sini kita akan membahas dua-duanya nih, perangkat keras dan perangkat lunak, tapi dalam sisi terhubung dengan internet. Jadi perangkat keras apa saja dan perangkat lunak apa saja yang dihubungkan, yang dibutuhkan untuk komputer dapat terhubung dengan internet. Nah, jaringan internet itu ada macam-macam. Nah, di tujuan pembelajaran sekarang, kalian diharapkan dapat menyebutkan jenis-jenis jaringan komputer. Gitu ya. Oke. Mulai dari yang pertama, materi yang pertama tentang jaringan. Pengertiannya nih. Apa sih jaringan komputer itu? Ya, yang bisa kalian lihat di layar, jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri dari 2 atau lebih komputer yang saling terhubung satu sama lain. Oke ya, 2 atau lebih komputer yang terhubung satu sama lain melalui media transmisi atau media komunikasi sehingga dapat saling berbagi data, aplikasi maupun berbagi perangkat keras komputer. Itu ya. Jadi pengertian secara simpelnya, jaringan komputer adalah 2 atau lebih komputer yang terhubung. Ya, yang terhubung. Fungsinya untuk apa? Untuk saling bertukar data. Contoh secara mudahnya deh. Kalian membuka sosmed kalian, ada Facebook, ada Instagram, ya bahkan sekarang yang lagi viral itu ada TikTok gitu. Nah, di pengertian bisa kalian lihat, bisa berbagi data, bisa berbagi aplikasi. Nah, seperti yang kalian tahu, Facebook, Instagram, dan TikTok itu memiliki sebuah komputer yang dinamakan server. Jadi dia tuh aplikasi Facebook, Instagram, dan TikTok itu terinstal dalam sebuah komputer yang bisa disebut server. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, untuk kalian bisa terhubung dan bisa bertukar data, bisa bertukar aplikasi, kalian membutuhkan sebuah komputer, termasuk smartphone kalian. Ya, dari HP-HP kalian itu juga termasuk komputer.
Nah, kalian terhubung dalam sebuah jaringan, mengakses dari sosial media itu ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok, ya. Dan kalian itu bertukar data, bertukar resource namanya ya, aplikasi itu. Di sini juga ada kata-kata nih, maupun berbagi perangkat komputer. Berbagi perangkat maksudnya seperti apa? Contoh yang lebih mudah nih. Kalian menyimpan file atau apa kan ada yang kalian simpan di Google Drive. Nah, di situ kalian termasuk dalam berbagi perangkat keras. Jadi Google itu menyiapkan sebuah perangkat keras, ya. Ingat nggak yang dulu perangkat untuk menyimpan data itu apa saja? Nah, hard disk. Nah, jadi Google tuh menyiapkan sebuah hard disk, sebuah media penyimpanan yang bisa kalian akses, yang bisa dibagi pada kalian melalui jaringan komputer. Itu pengertiannya ya, secara simple. Nah, tujuan jaringan komputer siapa? Tadi udah kita bahas secara singkat ya, agar bisa berbagi data, berbagi aplikasi, dan berbagi perangkat, berbagi resource. Ya. Nah, jaringan komputer itu memungkinkan penggunanya dapat berkomunikasi satu sama lain dengan mudah. Ya, sekarang itu serba mudah, itulah intinya lah. Dulu zaman kalian masih belum ada WA, belum ada WhatsApp ya, belum ada Facebook. Mungkin kakak atau bahkan bapak ibu kalian itu berkabar kepada saudara-saudara yang jauh, yang berbeda kota itu sangat sulit. Pakai surat, mungkin kabar bisa diterima 1 atau 2 hari atau bahkan 3 hari. Ya, kemudian dikirim lagi bisa 1 minggu. Nah, sekarang dengan adanya jaringan komputer, adanya WhatsApp, Facebook, Instagram, dan sebagainya, kalian bisa terhubung, kalian bisa berkomunikasi dengan hitungan menit atau bahkan detik ya, tergantung jaringan itu ada apa enggak. Ada sinyal apa enggak di rumahnya, di tempat kalian, seperti itu. Itulah tujuan jaringan komputer. Jadi untuk mempermudah kehidupan manusia. Ya. Manfaatnya apa? membantu berhubungan dengan orang lain. Jadi seseorang dapat berhubungan dengan orang lain di berbagai tempat dengan mudah, ya. Dapat melakukan pengiriman data secara cepat dan efisien dan mengakses informasi secara sangat cepat, ya. Informasi, file dan segala macamnya bisa kalian akses secara cepat. Contohnya nih, di PPDB kemarin kalian kan benar-benar full online ya. Kalian nggak perlu datang ke sekolah, cukup kalian kirim, kalian upload semua berkas-berkas kalian, ijazah, transkrip nilai, sidanira ya, dan segala macamnya melalui aplikasi. Nah, itulah salah satu manfaat dari jaringan komputer. Kalian bisa berkirim data secara cepat. Itu ya, itu manfaatnya. Ada beberapa di sini, ada 1, 2, 3, 4 manfaatnya. Bisa kalian baca. Nah, sekarang kita masuk ke perangkat-perangkat keras di jaringan komputer. Ada beberapa perangkat yang wajib kalian pahami. Di sini yang pertama itu router. Apa sih itu router? Router merupakan perangkat jaringan yang berfungsi menghubungkan dua jaringan atau lebih. Gitu ya. Contohnya apa? Router itu digunakan menghubungkan jaringan satu ke yang lain. Contohnya, kalian ingin terhubung dengan jaringan yang ada di Facebook. Nah, router-router ini digunakan untuk menghubungkan jaringan tersebut. Yang cara paling mudah untuk teman-teman yang memiliki WiFi ya sendiri di rumah, router yang ada di rumah kalian itu fungsinya untuk menghubungkan jaringan yang ada di rumah kalian dengan jaringan dari ISP kalian. Itu. Jadi kalian berlangganannya WiFi apa nih?
Misalnya kalian berlangganan WiFi IndiHome. Nah, fungsi dari router itu dia menghubungkan jaringan komputer yang ada di rumah kalian dengan jaringan komputer di IndiHome, atau kalian pakai First Media, kalian pakai MNC dan sebagainya lah. Itu coba deh kalian cek bentuknya itu seperti yang ada di gambar ini atau biasanya lebih kecil gitu ya. Kalau yang di IndiHome itu ada kabel berwarna kuning. Nah, itu fungsinya. Jadi itu untuk menjadi jembatan atau jalur antara jaringan satu dengan jaringan yang lain. Apabila jaringan itu beda dalam beda segmen ya, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Wireless card, wireless card, maaf, salah satu perangkat jaringan yang dapat menghubungkan dua device secara nirkabel tanpa menggunakan media kabel. Oke, teman-teman, sebenarnya itu sangat sering menggunakan ini. Contohnya, ketika kalian ada di kelas, kalian kehabisan kuota ya, kalian pasti akan nyolek teman di sebelah kalian, tethering dong gitu. Nah, berarti di HP kalian sebenarnya udah ada wireless card. Nah, ini adalah bentuk wireless card yang ada di komputer ya, yang ada di komputer ini. Nah, jadi ada beberapa perangkat yang memang untuk mengakses sebuah fitur harus ditambahkan. Ini contohnya wireless card ini, gitu ya. Secara untuk terhubung dengan WiFi. Nah, yang ini LAN card sama seperti wireless card, tapi dia menggunakan kabel. Di sini kalian bisa lihat ada lubang jacknya. Kalian bisa colokkan sebuah kabel di sini, dan kalian akan hubung ke jaringan ya. Gitu. Jaringan ini. Nih, jika kalian lihat di sini dan di sini, ini bentuknya sama. Bentuknya sama. Itu ya. Untuk menghubungkannya menggunakan kabel yang namanya LAN, kabel LAN dengan konektornya RJ45 di sini. Itu ya. Modem. Nah, fungsi modem ini dia itu mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog atau menyebarkan sinyal. Contohnya nih, ketika kalian mungkin yang sering nongkrong di Airpetra mungkin, atau di tempat-tempat yang ada WiFi-nya, nah itu dia menggunakan modem. Jadi secara simulasinya seperti ini. Di sini saya memiliki sebuah router, saya memiliki sebuah modem, dan saya terhubung dengan ISP IndiHome. Nah, dari IndiHome itu kabel yang warna kuning itu dari selat fiber optik saya tancapkan di port sini. Ini ada tulisan internet, colokan di sini, dan dari kabel ini saya colokan ke modem. Nah, dari modem ini dia akan menyebarkan sinyal WiFi ke perangkat-perangkat yang lain, bisa HP, bisa apa gitu. Nah, dari router ini juga bisa ada kabel dan dicolokkan ke LAN card dan bisa terhubung dengan komputer yang lain yang ada di rumah saya. Seperti itu. Bridge. Berikutnya, bridge merupakan perangkat jaringan yang memiliki fungsi memperluas suatu jaringan atau membuat sebuah segmen jaringan. Itu ya. Ini berbeda dengan yang router tadi. Router tadi untuk menghubungkan beberapa jaringan, dari fungsi bridge itu dia adalah memperluas. Kayak agak susah emang. Kadang-kadang akan terbalik-balik, jadi hati-hati ya. Bridge ini fungsinya memperluas. Contohnya, untuk misalnya si Bapak A, dia ibaratnya ingin ngirit gitu ya, dia ingin berlangganan WiFi,
untuk lebih murah, untuk lebih irit, dia berencana untuk patungan dengan tetangga-tetangga sebelah, misal 3 atau 4 rumah. Nah, sumber daya dari router ini dia akan terbatas. Nah, dari sebab itulah dibutuhkan sebuah bridge untuk membagi-bagi segmen lagi. Gitu. Misal di sini di belakang bridge ini ada colokan seperti di router 1, 2, 3, 4. Nah, di bridge juga ada sama gitu ya. Nah, ini di kabel ini kita tarik kabel, kita di bridge inilah, ini bridge akan membagi-bagi lagi. Gitu ya. Tapi ini dalam beda segmen. Jadi ini bisa disebut seperti membagi jaringan sebuah kecil. Misal jaringan rumah A, rumah B, dan rumah C, atau bahkan jaringan sekolah. Gitu ya. Itu fungsi bridge. Jadi dia perangkat yang memiliki fungsi memperluas. Jadi diperluas dia. Itu ya. Nah, nih hub nih. Oke, hati-hati ya, hub dan switch itu dia mirip, cuman ada perbedaan sedikit banget. Gitu ya. Nah, di hub ini dia cuman menghubung-hubungkan saja. Jadi fungsinya. Dia jadi fungsi hub ini untuk menghubung-hubungkan jaringan dalam satu segmen. Jadi dalam satu tempat gitu. Jadi dalam satu segmen, misal tadi yang seperti saya jelaskan, Bapak A ingin membuat sebuah jaringan. Nah, jaringan itu dari router dia dibagi ke bridge, dibuat sebuah segmen. Nah, dari segmen tersebut, misal dari rumah A, dia ingin dibagi lagi karena rumah A itu memiliki 4 buah komputer. Gitu. Nah, jadi dari bridge itu dia langsung colokkan ke sini, salah satu yang ada di sini, ya. Nah, yang 4, 1, 2, 3, 4 itu akan dicolokkan ke masing-masing komputer. Seperti itu. Oke ya. Sama halnya seperti dengan switch. Switch itu sama dengan hub, tapi dia lebih pinter, dikit lebih pinter. Karena apa? Dia bisa mengatasi masalah collision data. Jadi dia menghindari antara tabrakan data. Karena apa? Karena kalian tahu kan, untuk hub ini dia cuman membagi-bagi aja, bagi-bagi jalur. Nah, karena jalur tersebut dibagi, jadi ada kemungkinan akan ada tabrakan. Ya enggak? Ada tabrakan nih. Karena anggap aja nih hub ini dia jalan kampung yang cuma satu, nggak ada garis tengahnya. Sedangkan yang switch dia ada garis tengahnya. Itu ini jadi jalur untuk berangkat, ini jalur untuk pergi, untuk pulang. Untuk pergi, jalur untuk pulang. Nah, jadi si switch ini dia tidak akan mengalami masalah collision data. Itu. Beda dengan hub, dia hanya membagi aja. Dia cuma dibagi nih. Ini ada satu jalur, silahkan dipakai bareng-bareng. Itu. Nah, sedangkan switch enggak, dia juga ikut ngatur. Jadi, ini untuk jalan untuk pergi, ini jalan untuk pulang. Jadi, menghindari collision atau tabrakan data. Gitu ya. Nih, tidak hanya digunakan untuk membagi sinyal, tapi juga memfilter paket data. Jadi dia tahu ini, ini data yang keluar, ini data yang masuk. Seperti itu. Nah, ini kabel jaringan. Yang tadi Bapak sebutkan, ini kabelan atau biasanya disebut kabel UTP ya. Kabel UTP bentuknya seperti ini. Lah, ini colokan ini nanti yang akan dicolok-colokin di sini. Ini bentuknya seperti ini untuk menghindari kebalik kabelnya. Ini seperti ini, yang di yang di LAN card juga seperti ini, yang di router juga seperti ini, sama. Oke, repeater.
Apa sih repeater? Eh, Seperti yang kalian tahu, WiFi itu memiliki jangkauan. Misal, Bapak punya modem WiFi, dia hanya mampu menyebarkan sinyal WiFi sejauh 5 meter atau 10 meter deh. Yang normalnya itu antara 10 meter. Nah, fungsi repeater ini dia akan memperkuat. Gitu. Jadi misal di titik A saya taruh WiFi, gitu ya. Saya taruh WiFi. Di titik A saya taruh WiFi, kemudian di 5 meter berikutnya saya taruh repeater. Nah, dari itu yang di pinggir-pinggir itu tidak akan mengalami namanya penurunan data. Tuh, jadi dia akan tetap sinyalnya kuat. Itu punya repeater. Repeater juga dia bisa memperkuat sinyal dari kabelan. Karena kabelan itu maksimalnya itu antara 30 sampai 40 meter. Nah, ketika sudah mencapai jarak tersebut, nah, tinggal colokin ke repeater, tarik kabel lagi, itu akan menjadi lebih kuat lagi. Seperti itu ya. Nah, ini access point. Sama seperti yang modem, access point itu, kalau modem itu dia bisa mengubah, kalau yang access point dia cuman menyebarkan sinyal WiFi ya. Tuh. Nah, sekian mungkin materi hari ini. Bapak ucapkan terima kasih yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir ini. Kemudian diskusi akan Bapak lanjutkan di grup. Bapak pengen dengar apa yang kalian dapatkan di materi ini. Bisa teman-teman langsung untuk menuliskan ya. Dan jangan lupa untuk absen. Absen ada di linknya di halaman materi ini ya, di pertemuan 2. Oke, sekian dari Bapak ya, terima kasih. Tetap sehat, tetap semangat untuk terus melaksanakan PDR. Jangan kasih kendor lah ya. Semoga pandemi cepat berakhir dan kita bisa bertemu secara normal, secara tatap muka di dalam kelas. Oke ya, Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.